bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam kasih Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Shalom, Ibu Bapak, saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Di minggu yang ke-13 setelah Trinitatis hari ini, kita kembali disapa oleh kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius pasal 27 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah dia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Sampai semikian jauh pembacaan nas firman Tuhan. Judas Iskariot. Saya kira tidak ada orang tua yang dengan sengaja memberikan nama anaknya Judas Iskariot atau opung. Tidak ada yang senang untuk memberikan nama Judas Iskariot kepada cucu-cucunya. Mendengar nama Judas Iskariot, kita marah, kita benci, kita mengingat kejahatannya, pengkhianatannya yang telah bersepakat dengan tua-tua, dengan imam-imam Yahudi untuk menangkap Tuhan Yesus, untuk disalibkan, hanya demi 30 keping uang perak. Ya, benci mendengar nama Yudas Iskariot. Tapi tanpa kita sadari, kita mengasihi, kita suka dengan perbuatan Yudas Iskariot. Berkhianat, anak berkhianat terhadap orang tua, suami terhadap istri, sahabat terhadap orang yang sudah menganggapnya sebagai saudara, orang baik, orang tulus yang dikhianati hanya untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri. Itu yang sering tanpa kita sadari juga kita lakukan dalam lakon hidup kita. Ya, sama seperti mengatakan kasih. Firman disampaikan, begitu menggebu-gebu
menyatakan kasih, berkata-kata, memberikan nasihat tentang kasih. Juga dengan gembira, dengan begitu semangat, melalui nyanyian pujian, paduan suara, kor, vokal grup, dan lain sebagainya. Kita juga mengatakan, menceritakan tentang kasih. Tetapi jauh di dalam hati kita ada dendam, kemarahan, kebencian yang terus tersimpan tanpa mau memberikan pengampunan. Dan kemunafikanlah yang membungkus penampilan luar kehidupan kita. Dan itu kita pelihara. Kita tidak merasa bersalah melakukannya. Dari jauh dibenci, ketika dekat minta selfie, seolah nggak ada permasalahan. Sama seperti yang dilakukan oleh Yudas Iskariot, si pengkhianat ini. Dia mencium Tuhan Yesus dengan ciuman palsu, tetapi dia menggigitnya. Dia menikam dari belakang. Dia menyerahkannya kepada para tua-tua Yahudi, imam Yahudi, mengadakan konspirasi jahat hanya untuk memuaskan keinginan hatinya. Sesungguhnya lah Tuhan Yesus sudah kenal betul siapa Yudas Iskariot. Tak ingat pada waktu perjamuan malam, Tuhan Yesus sudah ingatkan dia bahwa dia akan dipenuhi atau digoda oleh iblis. Tuhan Yesus tahu dia itu pencuri, tapi ditempatkan sebagai bendahara di antara para murid. Itulah kesabaran, itulah rahmat Tuhan, itulah kerinduan hati Allah di dalam Yesus, agar manusia, agar Yudas mengerti dia dikasihi, dia disayangi oleh gurunya yang juga adalah Tuhannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak tahu betapa berartinya sesuatu itu sebelum kita kehilangan hal tersebut. Penyesalan itu selalu datang terakhir, bukan di awal, ketika sesuatu telah terjadi. Bisa jadi dalam kehidupan kita, ketika Tuhan memberikan kepada kita apa yang telah kita miliki, yang sedang kita miliki saat ini, kita tidak begitu peduli, kita tidak menjaga, kita tidak memelihara. Tapi ketika sesuatu terjadi, hilang, itulah yang membuat kita menangis, itulah yang membuat kita bersedih dan menyesal. Ya, kalau kita ambil dalam kehidupan kita, kita semua tentu pernah merasakan penyesalan dalam hidup kita. Entah itu karena pekerjaan yang tidak sungguh-sungguh kita kerjakan sehingga kita kehilangan pekerjaan itu. Entah hubungan kita di antara kita keluarga, dulu antara pasangan, antara kekasih, antara yang bersaudara, kita keluarga. Masih ada banyak lagi penyesalan kita mungkin. Hubungan yang dulu baik dengan orang yang tulus mengasihi kita, memberikan bantuan, pertolongan kepada kita, tapi kita salah gunakan, kita mengambil keuntungan, kita mengkhianati. Ini yang membuat kita merasa rugi dan akhirnya penyesalan pun datang terlambat. Yang menjadi pertanyaan, apakah penyesalan itu baik? Ya, tergantung dari apa kelanjutan dari penyesalan itu. Nah, kalau kita melihat di sini Yudas Iskariot dikatakan dia menyesal, dan tanda penyesalannya itu adalah dengan mengembalikan uang sogokan, uang suap dari para imam Yahudi, tua-tua Yahudi,
hasil konspirasi jahat mereka dan dicampakkan ke dalam rumah Allah. Yudas Iskariot menyesal, tapi dia tidak menindaklanjuti penyesalannya itu dengan pengakuan salah, pengakuan dosa, minta ampun kepada Tuhan dan bertobat. Kita boleh melihat juga murid Tuhan yang lain, Petrus juga itu menyangkal Tuhan Yesus, mengkhianati Tuhan Yesus 3 kali. Luar biasa, sama-sama mereka ini pengkhianat. Hanya perbedaannya Petrus mau menerima pengampunan yang daripada Tuhan, ajakan yang daripada Tuhan, dan dia betul-betul syuk. Dia bertobat, berubah 180 derajat, dan akhirnya dia menjadi seorang penginjil yang begitu luar biasa. Sampai akhir kehidupannya dia pun mati seperti gurunya, tuannya, rabinya. Dia mati dengan disalibkan. Tapi apa yang terjadi kepada Yudas Iskariot pasca penangkapan Yesus? Yudas begitu menyesal ya, pikirannya begitu kacau, dia dikejar rasa bersalah yang luar biasa, dan iblis menggunakan hal tersebut. Iblis membisikkan ke hatinya, "Hei Yudas, dosamu tuh udah begitu besar, gak mungkin kau layak untuk diampuni." Ya, dia berusaha untuk mengatasi penyesalannya sendiri, tapi bukan datang kepada Tuhan. Satu-satunya pribadi yang mampu mengampuni dan mengangkat kehidupannya, memberikan kepercayaan dalam kehidupannya. Akhirnya, karena tidak kuat lagi atas apa yang dia rasakan, dia mengambil jalan pintas, menyesal, tetapi tanpa ada pertobatan, mohon pengampunan, tanpa datang kepada Allah di dalam Yesus, maka dia mengakhiri kehidupannya. Itulah saudara yang terkasih, penyesalan ada 2 hal yang akan membawa pengaruh dalam kehidupan kita. Ketika kita menyesal, kita sadar akan kesalahan kita mohon pengampunan daripada Tuhan, kita berjanji tidak akan mengulanginya lagi, kita mohon pengampunan Tuhan, maka Tuhan akan membantu kita. Tapi coba kita hati-hati, kadangkala orang salah mengartikan menyesal ini. Ya, seorang suami yang melakukan perselingkuhan pasangan, atau muda-mudi juga yang mengadakan perselingkuhan dengan yang lain di luar daripada kekasihnya, di luar dari pasangan hidupnya. Sebelum ketahuan itu tetap saja dilakukan, tapi ketika ketahuan itu mengatakan menyesal. Nah, penyesalannya ini juga perlu ditanda tanyakan ya, dipertanyakan. Menyesalnya kenapa? Apakah betul-betul sudah sadar itu salah, itu dosa, dan mau bertobat minta ampun kepada Tuhan, atau menyesal karena ketahuan? Nah, ini dia. Jadi coba kita melihat dulu kepada diri kita sendiri. Lihat apa dosa kita, apa kesalahan kita. Jangan sampai ketahuan dulu baru kita katakan menyesal, aku salah. Karena di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi, semuanya Tuhan lihat, bahkan kedalaman hati kita, niat kita saja pun itu Tuhan sudah tahu. Ingat, sebelum kita mengambil keputusan atas dosa kesalahan yang kita perbuat dalam kehidupan kita, atas apa yang akan kita lakukan, sadarilah kesalahan kita senantiasa kita bawa kepada Tuhan. Karena firman Allah juga mengatakan,
Allah tidak menghendaki kematian orang fasik, melainkan pertobatannya supaya ia hidup. Apa itu fasik? Fasik adalah orang yang tahu tentang kebenaran. Fasik adalah orang yang tahu apa yang baik, apa yang salah, tetapi tetap melakukan apa yang sebaliknya. Nah, ini yang dilakukan juga oleh tua-tua Yahudi, imam-imam Yahudi. Coba kalau kita membaca di dalam nats ini, mereka tahu apa yang mereka lakukan itu salah, makanya mereka gak mau terima kembali uang yang sudah diberikan kepada Yudas Iskariot. Mereka gak mau terima itu. Tapi apa yang kita boleh perhatikan dari bacaan ini? Tidak ada sedikit pun rasa penyesalan. Seolah-olah mereka mengatakan, emang gua pikirin, urus saja, urusan lo sendiri, kepada Yudas. Oh begitu. Inilah orang yang munafik. Tapi cobalah kita mengingat bahwa tidak ada seorang pun kita yang sempurna. Kita pasti pernah melakukan kesalahan, kehilapan, hal yang jahat, hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Cepat-cepatlah kita menyesalinya, mengakuinya, bertobat, minta pengampunan kepada Tuhan. Karena tanpa kita memohon pengampunan kepada Tuhan, maka kehidupan kita akan sampai pada penghakiman, yaitu kematian. Kematian yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tema daripada firman Tuhan minggu hari ini, manusia tidak untuk diperjualbelikan. Ya, kita tahu Yudas Iskariot telah memperjualbelikan Tuhan Yesus dengan uang 30 keping perak. Kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita saat ini, ada banyak orang juga yang menjual Tuhan Yesus dalam arti karena harta, karena posisi, karena tahta, karena wanita. 3 tahta, harta, wanita ya. Karena kuasa, ya karena nafsu, karena iming-iming, janji ini dan itu, kita tega menjual iman kita kepada Allah di dalam Yesus. Ini memperjualbelikan Yesus dalam kehidupan kita. Banyak orang Kristen yang menjadi murtad, meninggalkan iman percaya karena keinginan hatinya. Dan lebih spesifik kalau kita melihat kenapa terjadi hal memperjualbelikan manusia, human trafficking, ya ini bisa dikarenakan kemiskinan, sama seperti zaman perjanjian lama. Ya, jual beli manusia, barter gitu ya, tukar menukar barang atau manusia yang diperjualbelikan merupakan hal yang biasa karena kemiskinan, gak sanggup bayar utang. Nah, kalau zaman kita, zaman perjanjian baru sampai pada zaman kita sekarang, trafficking woman itu bisa dikarenakan juga karena rendahnya pendidikan, karena kebodohan, karena perekonomian, atau banyak juga yang kita lihat, kita dengar sekarang para selebritis, ya, karena nafsu, hedonisme, ingin menikmati kehidupan, megalomania, kemewahan, hal-hal yang begitu besar dalam kehidupan, sehingga mau dengan rela memperjualbelikan dirinya secara online. Itu yang kita boleh dengar pada masa kehidupan kita sekarang. Nah, kalau tema ini mengingatkan kita supaya manusia tidak diperjualbelikan dalam kondisi yang sangat sederhana, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang mengaku
sebagai murid-murid Tuhan, anak-anak Allah dalam kehidupan kita. Kita belajar dari apa yang sudah diperbuat oleh Judas Iskariot. Judas Iskariot tidak pernah percaya kalau Yesus itu adalah Mesias, Kristus, satu-satunya yang diurapi, juru selamat yang diurapi oleh Allah. Kita nggak pernah membaca di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Baru, kalau Judas Iskariot pernah menyebut Yesus itu sebagai Tuhan. Tidak seperti yang lainnya. Kalau yang lainnya katakan Rabi, Guru, dan juga Tuhan. Tapi kalau Judas Iskariot, dia hanya mengatakan Rabi, pengajar atau guru. Nah, ketidakpercayaan kepada Allah di dalam Yesus inilah yang membuat dia ragu-ragu, sehingga imannya juga iman yang ragu-ragu. Apa yang dilakukan juga adalah hal yang tidak dia pahami, tidak dia mengerti, tidak sungguh-sungguh dia kenal. Dia tahu apa yang baik atau yang tidak baik, itu dikarenakan satu dasar: tidak beriman kepada Allah di dalam Yesus. Maka kunci untuk kita tidak memperjualbelikan iman kita, tidak murtad, tidak menggadaikan iman percaya kita karena ini dan itu, iming-iming apa segalanya. Hanya satu hal, yaitu keyakinan kita bahwa Allah di dalam Yesus, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah sumber dari segala berkat apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Dia adalah satu-satunya yang bisa memberikan jalan keluar, sehingga kita boleh menjadi pemenang-pemenang dalam segala pergumulan, godaan-godaan dunia yang ditawarkan setiap hari, setiap saat dalam kehidupan kita. Karena itu, saudara yang terkasih, dalam bentuk apapun, jangan pernah kita memperjualbelikan Tuhan dengan menggadaikan iman kita. Jangan pernah kita menggadaikan, menjual orang lain, manusia lain, hanya untuk mencari keuntungan bagi diri kita, dengan kebohongan, dengan kemunafikan, dengan adu domba dan sebagainya. Untuk itu, kita serahkan segenap kehidupan kita kepada Allah di dalam Yesus, Sang Pemilik hidup, Sang Pemelihara hidup, satu-satunya tempat perlindungan kita dalam segala hal, yang selalu sedia mengatakan, mari kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan satu hal juga, ingat bahwa kita semua adalah manusia yang berdosa, tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Roma 3 ayat 23. Karena itu cepat-cepatlah kita sadar diri, minta ampun kepada Tuhan, bertobat, dan syuk, berubah. Bertobat artinya syuk, berbalik arah 180 derajat. Bertobat artinya bukan tinggal diam, tidak melakukan hal yang lama. Sama seperti penjahat yang sudah masuk penjara, lalu ketika keluar dari penjara dia bertobat. Itu banyak yang kita dengarkan berita. Tetapi pertobatan di dalam kekristenan adalah tidak berhenti sampai hanya tidak melakukan hal yang salah lagi, tetapi ada action, perbuatan baik, perbuatan yang berguna, perbuatan yang berarti untuk diri kita, untuk keluarga, untuk gereja, untuk masyarakat. Terlebih sesuatu yang berarti, yang berkenan, dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin.